Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Miss dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Reski Meila Putri dengan NIM 19053019 hendak mempresentasikan mengenai tahapan pengembangan media pembelajaran. Untuk tahapan yang dapat dilakukan, secara garis besar kegiatan pengembangan media pembelajaran terdiri dari 3 langkah besar yang harus dilalui, yaitu kegiatan perencanaan, produksi, dan penilaian. Sementara itu, dalam rangka melakukan desain atau rancangan pengembangan program media, terdapat 6 langkah-langkah yang dapat digunakan dalam pengembangan program media pembelajaran. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki oleh siswa yang diharapkan. Setelah kita menganalisis kebutuhan siswa tersebut, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik siswanya, baik itu tentang kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki oleh siswa tersebut sebelumnya. Cara mengetahuinya bisa dengan tes atau dengan yang lainnya. Langkah ini dapat disederhanakan dengan cara menganalisa topik-topik materi ajar yang dipandang sulit dan karenanya memerlukan bantuan media. Pada langkah yang pertama ini, sekaligus pula dapat ditentukan ranah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, termasuk rangsangan indera mana yang diperlukan seperti audio, visual, gera, ataupun diam. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu merumuskan tujuan instruksional atau instructional objective dengan operasional dan kas. Dan untuk agar tujuan dari instruksional ini dapat terlaksana, maka memiliki beberapa ketentuan yang harus diingat sebelumnya. Untuk yang tujuan yang pertama, yaitu tujuan instruksional harus berorientasi kepada siswa. Maksudnya apa? Tujuan instruksional itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. Yang kedua, yaitu tujuan harus dinyatakan dengan kata kerja yang operasional. Artinya, kata kerja itu menunjukkan suatu perilaku atau perbuatan yang dapat diamati atau diukur. Selanjutnya, tahapan yang selanjutnya yaitu merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran. Sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Setelah daftar butir-butir materi dirinci, maka langkah selanjutnya adalah mengurutkannya dari yang sederhana sampai kepada tingkatan yang lebih rumit atau kompleks, dan dari hal-hal yang konkret kepada abstrak. Dan untuk tahapan yang keempat, yaitu perlunya melakukan atau mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan biasanya dikembangkan terlebih dahulu sebelum naskah program ditulis, dan alat pengukur ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Bentuk alat pengukurannya bisa menggunakan tes, pengamatan, penugasan, atau dari checklist perilaku siswa tersebut. Instrumen tersebut akan digunakan oleh pengembang media ketika melakukan tes uji coba dari program media yang dikembangkan olehnya. Misalnya, alat pengukurnya tes, maka siswa nanti akan diminta mengerjakan materi tes tersebut. Kemudian dilihat bagaimana sih hasilnya. Dan apakah siswa tersebut menunjukkan penguasaan materi yang baik atau tidak dari efek media yang digunakannya atau dari materi yang dipelajarinya melalui sajian media yang disediakan. Tahapan yang selanjutnya adalah menulis naskah media.
Naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Supaya materi pembelajaran itu dapat disampaikan melalui media, maka materi tersebut perlu dituangkan dalam tulisan atau gambar yang kita sebut naskah program media. Naskah program media maksudnya adalah sebagai penuntun kita dalam memproduksi media. Maksudnya apa? Yaitu naskah program media menjadi penuntut kita atau pedoman dalam mengambil gambar dan merekam suara. Karena naskah ini berisi urutan gambar dan grafis yang perlu diambil oleh kamera atau bunyi dan suara yang harus direkam. Dan untuk prosedur umum dalam merancang media grafis dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi program. Dalam hal ini, maka kita dapat menentukan seperti nama mata pelajaran, pokok bahasan, subpokok bahasan, tujuan pembelajaran, atau kompetensi yang diharapkan dan sasaran, atau siswa yang akan menggunakan atau berada di kelas atau semester berapa. Untuk prosedur yang kedua, yaitu mengkaji literatur. Dalam membuat media cetak ini, guru selanjutnya menentukan isi materi yang akan disajikan pada kedua media tersebut. Perlu diketahui bahwa menentukan isi yang akan disajikan pada media cetak dan media presentasi bukan memindahkan semua isi dalam buku teks, namun perlu dikemas sedemikian rupa sehingga materi dapat divisualisasikan lebih cepat, merangkum materi yang disampaikan, jelas, dan menarik minat dan perhatian siswa. Untuk prosedur yang ketiga, yaitu membuat naskah. Naskah untuk media grafis berisi sketsa visual yang akan ditampilkan berisi objek gambar, grafik, diagram, objek foto, dan isi pesan visual dalam bentuk teks. Naskah untuk media presentasi berupa storyboard dengan format double column berisi kolom visual yang diisi dengan semua tampilan dan bentuk visual dan kolom audio. Dan untuk prosedur yang terakhir adalah kegiatan produksi. Media cetak dapat dibuat secara manual atau menggunakan komputer. Cara manual berarti diperlukan keterampilan khusus untuk menggambar, melukis, atau membuat dekorasi objek grafis. Dan tahapan yang terakhir adalah mengadakan tes atau uji coba dan revisi. Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari program yang dibuat. Sesuatu program media yang oleh pembuatnya dianggap telah baik, tetapi bila program itu tidak menarik atau sukar dipahami atau tidak dapat merangsang proses belajar bagi siswa yang ditujunya, maka program semacam itu tentu dianggap tidak cukup baik. Tes atau uji coba tersebut dapat dilakukan baik melalui perseorangan atau melalui kelompok kecil atau juga melalui tes lapangan, yaitu dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya dengan menggunakan media yang dikembangkan. Sedangkan revisi adalah kegiatan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap perlu mendapatkan perbaikan atau hasil dari tes. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan saya mengenai tahapan pengembangan media pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya tutupi dengan membaca Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.